Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Job Salmer Jason Siringoringo dari kelas 24A. Dan juga rekan-rekan saya ada. Perkenalkan, nama saya Jafwan Fikri. Nah, kami di sini akan menjelaskan apa aja sih aspek-aspek matematis yang ada di Istana Syah Indrapura. Baik, kira-kira teman-teman kita masuknya ke bagian mana dulu teman-teman? Apakah ada teman-teman melihat nggak ada bangunan-bangunan geometri yang bisa kita hitungkan di bagian depan Istana Syah ini? Ya, Rabdi? Oh, keramik. Oh, ini ya. Oh, oh iya. Baik, seperti yang kita lihat pada bawah ini, keramik ini seperti berbentuk persegi ya. Jadi persegi itu adalah apa ya? Bangun datar yang memiliki 4 ruang sisi yang sama panjang. Jadi tiap sisinya itu sama panjang, tidak ada yang panjang sebelah. Nah, contoh-contoh di kehidupan sehari-hari persegi itu apa ya kira-kira yang tahu? Contohnya tadi kan seperti keramik yang di bawah ini. Contoh lainnya seperti apa? Ada yang bisa tahu? Apa? Oh ya, seperti jendela juga bisa. Dan lain-lain lah. Nah, untuk rumus dari persegi ini teman-teman tahu tidak bahwasannya untuk luas itu ada sisi dikali sisi. Jadi contoh soalnya lah saya berikan, di mana diketahui sebuah persegi memiliki sisi 5 cm. Jadi pertanyaannya itu berapakah luas dari persegi tersebut? Jadi cukup mudah saja kita menjawabnya. Luas itu dirumuskan dengan huruf L. Jadi L-nya sama dengan sisi dari persegi dikali dengan sisi yang sebelahnya lagi. Jadi kita contohkan sisinya itu ada 4 cm. Makanya 4 dikali 4 menjadi 16 cm. Itulah contoh luas dari persegi yang ada di keramik ini. Udah pada paham? Oke, baik, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, untuk gambar berikutnya ini, gambar bangunan geometri mana yang dapat kita hitung? Baik, jangan. Contohnya mana? Itu tuh ada di belakang abang-abang tadi ada apa? Ada bangunan ruang tuh, bola-bola. Oh iya, bangunan ini seperti bangunan bola ya yang di belakang abang ganteng ini ya. Apalagi abang ganteng yang satu ini ya. Kayak kenal. Nah, tapi kita lanjut aja ke bangun ruang ini. Nah, teman-teman tahu tidak ini bangunan ruang seperti apa? Ya, Rabdi. Bola. Yeay. Nah, teman-teman tahu nggak? Bola itu adalah bangunan ruang yang seluruh permukaannya berjarak sama dari titik pusatnya. Jadi bola itu tidak seperti persegi, tidak seperti bangunan-bangunan yang lain yang memiliki sudut ataupun sisi, tapi dia memiliki seperti titik sudut, di mana disitulah semua titiknya berkumpul, titik pusatnya. Jadi di bangunan ini kan ada rumusnya luas. Jadi luas dari bangunan bola ini yaitu 4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya kita ambil aja seperti kayak gini. Gimana ya? Mulai.
Contohnya ini ya. Sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas permukaan dari bangun ruang bola itu. Nah, luas permukaan dari bola kan tadi rumusnya 4 dikali pi kali r kuadrat. Jadi, cukup kita masukkan aja. L sama dengan 4. 4 itu rumus dari tiap-tiap bagian bola itu, titik bola itu. Dikali dengan pi. Pi yang diambil dari bola itu adalah 22/7 karena dia bangunan ruang, dikali dengan R kuadrat. Jari-jarinya tadi kan 7, jadi kita masukkan aja 7 kuadrat. Jadi cukup kita apakan, L sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 49, karena 7 dikali 7 jadi sama dengan hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Itulah hasil untuk atau contoh dari matematis bangun ruang bola daripada gambar ini. Baik, kita lanjut. Nah, kalau di sini kira-kira bangunan ruang apa yang dapat kita hitung ya? Atau bangunan geometri mana yang dapat kita hitung? Contoh matematika apa yang ada di sini bangunannya? Apakah ada teman-teman apa yang mengetahui? Tidak. Atau melihat? Menurut teman-teman bangunan ini seperti kerucut tidak? Oh iya, itu kerucut. Oh. Jadi ini kerucut teman-teman. Teman-teman tahu nggak contoh lain dari gambar kerucut yang digambar ini? Saya. Ya, pada Rabi contohnya? Es krim. Bisa jadi yang di apa? Contoh lainnya seperti topi ulang tahun. Betul sekali. Jadi kerucut itu adalah bangunan yang memiliki alas berbentuk lingkaran itu di bawah, yang di bawahnya ini, dan sisi tegak yang melengkung dan bertemu di satu puncak. Nah, inilah satu titik puncak dari kerucut itu. Untuk rumus dari kerucut itu, luas sama dengan pi kali r kali R tambah S dalam kurung R tambah S. Nah, contoh soalnya kayak gini ya teman-teman. Kan ada sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan dari kerucut. Kan saya sudah memberitahu kalau tadi kerucutnya memiliki jari-jari 5 cm. Baru kemudian ada tingginya 12 cm. Nah, untuk rumusnya tadi adalah untuk mencari luas kerucut itu adalah pi kali r kali dalam kurung r tambah s. Pertama-tama itu teman-teman kita cari dulu garis pelukis atau s yang ada di rumus luas kerucut. Jadi kita bikin r kuadrat tambah t kuadrat sama dengan 25 dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 144. Hasilnya jadi 169 sama dengan jadinya 13 cm. Itulah nilai dari garis pelukis. Jadi cukup kita masukkan lagi ke rumus awalnya itu luasnya, yaitu pi-nya itu tadi kan 22/7 dikali r-nya atau jari-jarinya itu 5 dikali dengan 5 lagi ditambah dengan 13 dari garis lukis yang kita cari. Jadi dapat dihasilkan semuanya adalah 282,74 cm kuadrat. Nah, itulah contoh matematis yang ada di gambar ini, yaitu kerucut. Baik, bisa dipahami? Bisa. Yeay. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah,
Di gambar berikutnya ini teman-teman ada yang mau membantu menjelaskan nggak? Apa gambar apa yang ada di gambar ini? Oh, Lingkaran. coba. Lingkaran, Pak, lingkaran. Di mana? Itu tuh. Di mana? Di rumah. Oh, ini. Oh, ini ya. Oh, ini. Nih. Oke. Ini namanya lingkaran. Lingkaran itu adalah bangunan datar. Jadi coba Oh, sebelum kita masuk ke rumusnya, teman-teman tahu nggak apa aja contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang ada dia berbentuk lingkaran? Apa? Hah? Duit peleng, ya bisa. Kalau dari Jakwan? Duit apa tadi ya? Lingkaran apa ya? Apa lagi lingkaran? Contohnya seperti roda. Kalau dari Jakwan apa? Jam dinding. Oh, jam dinding yang berbentuk lingkaran ya. Iya. Nah, lingkaran itu adalah bentuk bangun datar yang tidak memiliki sisi seperti kayak persegi panjang, segitiga. Jadi dia hanya memiliki seperti garis bundar dan tidak membentuk sudut lancip seperti segitiga. Itulah keunikan dari bangun datar lingkaran. Nah, tadi kan Rabdi bertanya untuk rumus luasnya. Untuk rumus luas dari lingkaran ini yaitu pi kali r kuadrat. Contoh soalnya bisa kita ambil seperti gini. Contohnya seperti ini. Kan ada sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Coba hitunglah keliling atau tidak usah keliling, luas dari lingkaran tersebut. Kan tadi diketahui kalau pi itu untuk lingkaran dan bola itu adalah 22/7 dikali dengan r kuadrat. Tadi kan jari-jarinya sudah diketahui adalah 14 cm. Jadi cukup kita bikin aja 14 dikali 14. Nah, 14 dikali 14 itu kan hasilnya 196. Dikali dengan 22/7. Hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Itulah contohnya yang ada di gambar ini, bangunan geometri yang ada di gambar ini. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut untuk bangunan ini. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu jelaskan nggak? Bangunan apa yang ada di sini? Dan bisa itu masih ada segitiga tuh di atas. Oh, yang ini ya. Ini. Iya. Coba. Oh. Apakah Rabdi bisa? Bisa, Pak. Oke. Selain ini, apa lagi contoh segitiga, Pak? Yang Bapak ketahui, Bapak salah. Ya. Oke, boleh. Contoh segitiga yang Bapak ketahui. Oke, nggak ada. Ya, ada roll. Kayak segitiga itu bisa juga tuh. Oke. Jadi sini segitiga itu ada 3 sisi yang ujungnya itu saling ketemu. Oke. Jadi Pak, untuk rumusnya apa ya Pak? Untuk menghitung sangat mudah teman-teman. Yang pertama itu kita ketahui rumusnya. Alas kali tinggi kali setengah. Oke? Nah,
pertama contoh itu kami alasnya itu 4 meter. Nah, tingginya itu 3 meter. Nah, berapa kan? Ya, Pak. Kita kalikan. 4 kali 3 berapa? 12. Betul sekali, betul. Habis itu udah dapat 12 dibagi setengah. Berapa? 6, Pak. 6. Betul sekali kamu pintar adek. Apa kak? Oke, selanjutnya. Oh, gitu ya, Pak. Jadi segitiga itu bangun datar atau bangun ruang, Pak? Itu adalah sebuah bangun datar ya, jadi. Oh, gitu ya, Pak. Baiklah, Pak. Saya paham, Pak. Apakah bisa dilanjutkan, Pak? Lanjut, lanjut. Oke. Wah, untuk di sini apa ya, Pak? Kira-kira ya. Ada yang bisa, Pak, menemukan tidak, Pak? Atau menjelaskan? Itu ada kodok, Pak. Mana, Pak? Itu, ember. Hah, ini. Oh ya, kamu maksudnya. Kayaknya kamu ini. Skip aja dulu, Pak. Nanti lanjut yang lain, Pak. Kalau di sini kira-kira gambar apa ya? Contoh bangunan yang ada di sini ya. Sini sih sepertinya sama yang tadi ya. Nggak ada ya. Tidak tertarik. Nah, kalau di sini Mana, Pak? Belum pindah gambarnya. Belum pindah gambarnya. Nah, itu tuh. Itu ada belah ketupat, Pak. di mana? Itu coba sebelum lagi, Pak. Oh, di sini. Iya, coba sebelum lagi, Pak. Ini. Iya. Yang ini. Ya, itu anggap saja itu belah ketupat, Pak. Jadi kira-kira yang bisa menjelaskan siapa? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Baik, dipersilahkan Bapak Jakon. Jadi yang belah ketupat ini adalah bangunan datar segi 4 yang memiliki ciri-ciri yaitu semua sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi buah sama panjang. Ada yang tahu nggak rumus belah ketupat itu apa? Tidak, Pak. Bisa tolong jelaskan, Pak? Tidak, Pak. Nah, tadi saya tanya apa? Rumus apa? Rumus luas apa rumus keliling? Luas. Nah, rumus luas itu yaitu D1 diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Yang tahu rumus keliling ada enggak? Insya Allah bisa, Pak. Nah, rumus kelilingnya itu 4 dikali sisi. Untuk contohnya, Pak? Luasnya saja, Pak. Untuk contoh luas yaitu diketahui sebuah belah ketupat memiliki diagonal 1 yaitu 12 cm dan diagonal 2 yaitu 10 cm. Nah, di sini kita disuruh cari hitung luasnya. Nah, kita ketahui tadi kan luasnya itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, diagonal 1 tadi berapa? Gak ada yang tahu. Nah, diagonal 1 tadi ada 12 cm. Diagonal 2 berapa? Pak Rabdi? Bentar, Pak, kamera. Pas game. Oke, nggak ada yang tahu. Nah, diagonal 2 tadi itu ada 10 cm. Nah, berarti 12 dikali 10 cm. Hasilnya berapa? 120, Pak. Nah, 120, betul. Terus itu dibagi 2. Jadi dapat hasil berapa? 20, Pak. Nah, jadi luas belah ketupat tadi adalah 60 cm. Yeay. Pak, mau tanya, Pak? Ya, tanya, Pak. Itu contoh lain dari itu apa lagi, Pak? Contoh bangun coba. Belah ketupat, Pak. Ketupat ya? Apa ya? Layang-layang. Beda, Pak. Iya. Oh iya, salah. Iya, makanan belah Ketupat, Pak. Bapak kan pernah belah ketupat ya, Pak? belah ketupat dari belakang. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Kalau di sini sepertinya tidak ada yang menarik. Tadi kan udah ada juga kita jelas.
Ini tadi nggak ada yang mau. Ya teknik ya Pak, belum ada terlihat. Kubus. Ini seperti kubus nggak sih? Ini Cok. Tadi. Coba tes kubus. Oke ya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan gambar ini sepertinya ada kubus nih. Ya tidak? Ya, Ini ya papungan nih. Yang mana? Nih. Oh ya, papungan. Ya kan? Seperti kubus tidak? Iya. Nampaknya. Jadi tunggu ya. Mana buku Bapak tadi? Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi bentuk persegi yang sama besar. Jadi kubus ini maksudnya evolusi dari bangunan datar, dari bangun persegi. Nah, untuk mencari luas atau rumus yang sering digunakan, ya Pak. Saya masih bingung Pak. Nah, Perbedaan balok sama kubus ya Pak. oh, balok dengan kubus ya. Nah, kalau balok itu dia memiliki ada yang sisinya itu sisinya ada yang agak panjang, tetapi kubus ini memiliki semua sisinya itu sama panjang. Jadi balok ini identik kayak seperti persegi panjang, sedangkan kubus ini dari persegi. Tadi kan sudah diketahui kan tadi yang persegi. Jadi kubus ini memiliki sisi yang apa? Semua 6 sisinya itu sama panjang. Tetapi kalau balok ini ada yang persegi panjang. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, saya boleh tahu Pak. Apa? Contoh lain dari itu Pak. Dari kubus ya. Iya, apa Pak contohnya? Contohnya seperti pernah lihat Rubik tidak? Pernah. Rubik itu kan memiliki sisinya sama panjang kan, dimana 3 warnanya itu sama sejajar semua. Oh ya. Ya kan? Ada lagi. Dadu sebenarnya pinter Jawa. Nah, untuk rumus luas dari kubus ini tahu tidak apa? Tidak. Jadi rumusnya itu ada 6 dikali sisi kuadrat. Jadi contohnya aja lah langsung ya, biar kita memahaminya. Nah, jadi contohnya sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Langsung saja itulah luas dari permukaan kubus. Nah, kan tadi sudah diketahui kalau rumus luas dari kubus itu 6 dikali sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Jadi kan tadi sisinya 4 cm. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Langsung saja 16 kali 6 sama dengan 64 cm kubik. Yeay, karena dia bangun ruang jadi sentimeternya kubik ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja lah mungkin pertemuan kita ya tentang diskusi. Ya, sama juga baterai Bapak Jakwan. Gimana? Iya Pak, sudah habis juga Pak. 50%. Gimana kalau malam ini atau diskusi kita hari ini kita akhiri di sini dan kita lanjutkan kapan-kapan lagi. Oke siap. Oke. Panjang nafas perjuangan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, sampai jumpa kapan-kapan. Dadah.